Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Salwa, NIM 140362511. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas PTS mata kuliah perkembangan peserta didik untuk menganalisis film Brave pada tahun 2012 yang menggunakan beberapa teori perkembangan peserta didik. Berikut cuplikan video filmnya. No one knows how we came to this land. A land filled with magic and danger. That's my father, King of Dumbroch. Then there's my brothers. We devils more like. Nah, film yang saya pilih adalah film yang berjudul Brave pada tahun 2012, yaitu film animasi Disney Pixar yang dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh Mark Andrew dan juga Brandon Chapman. Alasan apa memilih film saya Brave memilih film 2012? ini karena menurut saya ini film Brave tidak hanya menampilkan cerita sebagai petualangan biasa, tetapi juga menceritakan proses perkembangan seorang remaja dari aspek mulai dari perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, sampai pencarian identitas diri. Selain itu juga konflik yang ada berada di film ini sangat dekat dengan kehidupan remaja sekarang. Banyak anak atau peserta didik yang sebenarnya memiliki minat dan keinginan sendiri, tetapi seringkali muncul merasa ditekan aturan keluarga atau juga lingkungan. Karena itu saya merasa film ini sangat relevan untuk dianalisis dan juga menggunakan teori perkembangan peserta didik. What became of this precious daughter I once knew? I want a spell that changes my fate. Done. What's the worst that could happen? Where is the queen? This means war! Visker kjulen du sig igen Blodar i vintern blå Bakrile gulk og skanjøk Nå jeg lakken i hinget vaivi Kjøpte gjøpt av gubb hasavalj If you had the chance to change your fate, would you? Sebelum menganalisis film ini, saya akan menjelaskan sedikit isi dari film Brave. Film ini menceritakan tentang seorang putri kerajaan dari Skotlandia bernama Merida. Merida ini dari awal film digambarkan sebagai anak yang aktif, berani, mandiri, dan juga menyukai kebebasan. Berbeda halnya dengan putri kerajaan pada umumnya. Merida lebih suka memanah, berkuda, dan juga menjelajahi hutan daripada belajar tata krama. Di sisi lain, ibunya itu Queen Eleanor memiliki pandangan yang berbeda terhadap putrinya ini, yaitu di mana seorang putri kerajaan seharusnya bersikap. Queen Eleanor ingin Merida menjadi perempuan yang sopan, anggun, tenang, dan juga mengikuti tradisi kerajaan. Dari sini muncul konflik antara Merida dan juga ibunya. Menurut saya, konflik ini sebenarnya sangat realistis untuk kehidupan sekarang, karena banyak orang tua yang memiliki harapan tertentu terhadap anaknya, sedangkan anaknya ini memiliki minat dan keinginan yang berbeda. Akibatnya sering terjadi kesalahpahaman karena keduanya ini merasa paling benar. Di dalam film ini, konflik semakin besar ketika Merida dipaksa mengikuti tradisi kerajaan. Nah, untuk memilih calon suaminya, Merida merasa hidupnya itu diatur dan tidak diberikan kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri. Karena emosi dan kecewa, akhirnya Merida meminta bantuan penyihir yang akhirnya sihiran itu mengubah Queen Eleanor berubah menjadi seekor beruang. Dari sini hubungan ibu dan anak mulai berubah. Namun mereka perlahan belajar memahami satu sama lain dan juga menyadari kesalahan masing-masing. Teori Vygotsky, ZPD, dan scaffolding.
Pada scan awal sekitar menit 02.00 sampai menit 03.20, Merida kecil meminta mencoba memanah menggunakan busur milik ayahnya. Kemudian ayahnya, yaitu King Fergus, memberikan busur kecil kepada Merida sambil mengatakan "Happy birthday darling". Kalau dianalisis menggunakan teori Levi-Vygotsky, scan ini termasuk konsep Zone of Proximal Development atau ZPD dan scaffolding. Jadi Merida belajar melalui bantuan dari ayahnya, kemudian ayahnya tidak langsung melarang, tetapi justru mendukung dan juga memberikan alat yang sesuai dengan kemampuan anaknya. Hal ini penting karena anaknya ini bisa berkembang lebih baik ketika diberikan dukungan, arahan, serta kesempatan mencoba sendiri. Dalam scan ini terlihat bahwa Merida menjadi percaya kepada dirinya sendiri karena mendapatkan dukungan dari ayahnya. Scan kedua, teori Erikson, Identity versus Role Confession. Pada scan ini, sekitar menit 010.09, Queen Eleanor mulai mengajarkan etika kerajaan kepada Merida. Queen Eleanor mengatakan bahwa seorang putri tidak boleh meletakkan senjata di meja. Pada bagian ini, mulai melihat konflik antara identitas diri Merida dengan harapan ibunya. Jika kalau dianalisis menggunakan teori psikososial Erik Erikson, Merida berada pada tahap identity versus role confession. Tahap ini merupakan tahap perkembangan remaja ketika seseorang mencari identitas dirinya sendiri. Merida sebenarnya memiliki kepribadian yang aktif, bebas, dan juga menyukai petualangan. Namun, ibunya ingin Merida seperti putri kerajaan yang umumnya, yaitu yang sempurna sesuai tradisi. Menurut saya, konflik ini bukan hanya sekedar pembangkangan kepada anak, tapi juga terhadap orang tua, tetapi bagian alami dari perkembangan remaja. Remaja mulai ingin menentukan pilihannya sendiri dan ingin diakui sebagai individu yang memiliki identitas yang berbeda. Dalam kehidupan nyata juga banyak remaja yang merasa tidak didengarkan oleh orang tua karena keinginan mereka dianggap tidak sesuai dengan harapan keluarga. Teori yang ketiga, teori Piaget, perkembangan kognitif. Pada menit 06.14, scan ini ketika Merida belajar tentang kerajaan dan juga tata krama kerajaan terlihat dari bagaimana Queen Eleanor berusaha mengajarkan banyak pengetahuan kepada Merida. Kalau dianalisis hal ini menggunakan teori Jean Piaget, Merida berada pada tahap operasional formal. Tahap ini merupakan tahap ketika remaja mulai mampu berpikir abstrak, kritis, dan juga mempertanyakan suatu aturannya. Teori keempat, teori Kohlberg, perkembangan moral. Pada menit 23.00, kerajaan mengadakan pertandingan memanah untuk menentukan calon suami Merida. Namun Merida sendiri menolak dan juga akhirnya ikut memanah atas dirinya sendiri. Menurut saya, scan ini juga salah satu bagian paling penting dalam film Brave 2012 ini. Kalau dianalisis menggunakan teori Lawrence Kohlberg perkembangan moral, Merida mulai berkembang, yaitu Merida mulai mempertanyakan aturan yang menurutnya. Scan kelima, perkembangan emosional dan sosial pada teori Erikson. Pada scan ini sekitar menit 27.22, Merida dan ibunya bertengkar hebat setelah acara kerajaan. Pada hal ini Merida merasa dirinya selalu dianggap anak kecil dan tidak pernah dewasa. Menurut saya, scan ini sangat menggambarkan kondisi emosional remaja di kehidupan nyata. Pada masa remaja, seseorang mulai ingin dianggap dewasa dan diberikan kebebasan menentukan pilihan hidup sendiri. Namun, kadang orang tua masih terlalu mengatur sehingga menyebabkan konflik. Scan ini juga menunjukkan pentingnya komunikasi dalam keluarga. Seperti Queen Eleanor sebenarnya menyayangi Merida, tetapi cara penyampaiannya terlalu menekan sehingga Merida merasa tidak dapat dipahami. Scan ke-6, teori Piaget dan emosi impulsif. Pada scan ini sekitar menit 33.40, di mana Merida meminta bantuan sihir kepada penyihir karena merasa frustasi terhadap ibunya.
Menurut teori Piaget, sebenarnya Merida sudah mampu berpikir kritis, tetapi emosinya masih lebih dominan dibanding logikanya. Akibatnya, Merida mengambil keputusan secara impulsif tanpa memikirkan dampaknya. Hal ini seperti ini sering terjadi pada remaja ketika sedang marah atau kecewa. Karena scan ini menunjukkan bahwa remaja membutuhkan pendampingan emosional agar mampu mengontrol perasaan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Scan ke-7 dan 8 menggunakan teori Carl Rogers, yaitu ketika Queen Eleanor berubah menjadi beruang dan hubungan Merida dan ibunya perlahan mulai membaik. Merida mulai memahami kondisi ibunya dan menunjukkan rasa kepeduliannya serta tanggung jawabnya. Dalam teori Carl Rogers, individu membutuhkan empati dan unconditional positive rewards atau penerimaan tanpa syarat. Pada awal film, Queen Eleanor terlalu fokus membentuk Merida sesuai tradisi kerajaan sehingga Merida merasa tidak diterima apa adanya. Namun setelah melalui perjalanan bersama, mereka mulai saling memahami dan menerima perbedaan masing-masing. Jadi menurut saya scan ini menunjukkan bahwa hubungan keluarga akan mulai membaik ketika ada empati dan komunikasi yang baik. Pada scan 9 dan 10 menggunakan teori Holberg dan juga Maslow. Pada bagian akhir film, Merida mulai menyadari kesalahannya dan berusaha melindungi ibunya dari bahaya. Dalam teori Holberg, perkembangan moral Merida mulai berkembang karena ia mulai memahami bahwa tindakannya mempengaruhi orang lain. Merida belajar bertanggung jawab dan mengakui kesalahannya. Kemudian pada akhir cerita, Queen Eleanor mulai menerima bahwa Merida memiliki jalan hidupnya sendiri. Dalam teori Abraham Maslow, hal ini juga berkaitan dengan aktualisasi diri, di mana Merida akhirnya diberikan kebebasan untuk menentukan masa depannya sendiri dan mengembangkan potensinya. Menurut saya, dukungan dan penerimaan dari keluarga sangat penting agar remaja dapat berkembang secara positif. Jadi pendapat pribadi kritis saya, menurut saya kesalahan dari film ini berasal dari kurangnya komunikasi antara orang tua dan juga anak. Terlihat pada Queen Eleanor yang memaksakan tradisi kerajaan tanpa memahami kondisi psikologis dan juga emosional pada Merida. Sementara itu, Merida juga lebih memilih melarikan diri dari masalah dan juga mengambil keputusan yang berdasarkan emosi. Sedangkan berdasar dari sudut pandang pendidikan, guru dan juga orang tua itu harusnya tidak menuntut anak dan juga mengikuti aturan saja, tapi juga memahami karakter, minat dan juga kebutuhan emosional pada peserta didik. Karena setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda-beda. Film Brave memberikan pesan bahwa pendidikan tidak hanya tentang akademis saja, tetapi juga tentang perkembangan psikologis dan juga sosial pada peserta didik. Sebagai calon pendidik, kita perlu menjadi pendengar yang baik, memahami kondisi emosional peserta didik, dan juga memberikan dukungan terhadap minat dan bakat mereka, serta menciptakan terhadap minat dan bakatnya. Kita menciptakan komunikasi yang sehat antara guru, orang tua, dan juga anak. Dengan begitu, peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan juga bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah film Brave ini menunjukkan bahwa perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan sosial, budaya, pola asuh, dan juga kebutuhan emosional pada individu. Melalui tokoh Merida ini, kita dapat memahami bahwa bagaimana perkembangan remaja mengalami proses pencarian identitas dan juga perkembangan moral, perkembangan emosi, serta kebutuhan untuk diterima oleh lingkungan. Dari film ini juga mengajarkan pentingnya komunikasi, empati, dan juga dukungan keluarga dalam perkembangan anak.